Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang beriman, bulan Muharram merupakan awal bulan dari kalender Hijriah. Bulan Muharram juga adalah salah satu bulan yang memiliki limpahan pahala dan pintu taubat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan bulan Muharram sebagai salah satu dari 4 bulan haram dalam Islam. Akan tetapi, bulan Muharram atau bulan Suro dalam kepercayaan orang Jawa seringkali disebut sebagai bulan keramat. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat Jawa menghindari kegiatan seperti hajatan dan bepergian jauh pada hari di bulan Suro. Pasalnya, sebagian masyarakat menganggap bahwa hari di bulan Suro adalah hari sial atau hari naas. Terlepas dari hal tersebut, ternyata di dalam bulan Muharram ada sejumlah kejadian penting dan bersejarah yang tepat terjadi di tanggal 10 Muharram atau Asyura. Lalu, apa sajakah peristiwa bersejarah tersebut? Apa hikmah yang dapat kita ambil? Mari kita bahas bersama di Ini Islam. Di dalam kitab I'anat At-Thalibin, juz 2 halaman 267, terangkum beragam peristiwa penting dan bersejarah. Di antaranya yaitu diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Semula Nabi Adam alaihi salam ditempatkan di surga. Namun iblis menghasut Nabi Adam dengan mengatakan bahwa sebenarnya Allah tidak ingin Nabi Adam tinggal selamanya di surga. Oleh karena itu, iblis menggoda Nabi Adam untuk memakan buah khuldi agar bisa hidup kekal di surga. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam untuk mendekati pohon khuldi, apalagi sampai memakan buahnya. Akan tetapi karena bujuk dan rayuan iblis, akhirnya Nabi Adam pun memakan buah tersebut. Karena Nabi Adam telah melanggar larangan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Adam dengan diturunkan ke bumi. Nabi Adam sangat menyesal dan terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya Allah Ta'ala mengampuni Nabi Adam setelah 300 tahun memohon ampunan, dan diterimanya pertobatan Nabi Adam tersebut dilakukan pada 10 Muharram. Di hari itu juga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, kapal Nabi Nuh berlabuh. Nabi Nuh merupakan nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Nabi Nuh juga menyandang gelar Ulul Azmi, yaitu golongan rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid di tengah penduduk Bani Rasul yang mulai menyembah berhala. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi yang beriman hanya sedikit, kurang lebih 80 orang. Bahkan anak dan istrinya pun tidak mau beriman. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal karena akan ada banjir yang sangat besar sebagai azab bagi kaumnya yang tidak beriman, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Akhirnya banjir pun tiba dan membinasakan mereka yang tidak beriman. Dan saat itu mulailah kapal Nabi Nuh berlayar selama 150 hari. Kemudian Nabi Nuh berlabuh pada tanggal 10 Muharram. Kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Zuhdi setelah melalui banjir bandang yang melanda saat itu. Yang ketiga, Nabi Ibrahim selamat dari siksa Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam juga merupakan salah satu nabi yang termasuk ulul azmi karena mempunyai ketabahan luar biasa. Pada masanya ada penguasa yang mengaku sebagai Tuhan yang bernama Raja Namrud. Raja Namrud merupakan penguasa Babilonia yang sombong, dan banyak dari kaumnya yang mempercayai bahwa Raja Namrud adalah Tuhan. Suatu ketika Namrud bermimpi ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Ia pun membuat kebijakan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir. Akan tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim lolos dari pembunuhan tersebut. Kemudian menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala yang menjadi sesembahan Namrud dan kaumnya, sehingga memicu kemurkaan Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap dan diadili di tengah lapangan dengan cara dibakar hidup-hidup. Namun
dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, api yang membakar Nabi Ibrahim malah menjadi dingin dan sama sekali tidak melukai Nabi Ibrahim. Kejadian itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang keempat, Nabi Yusuf bebas dari penjara. Nabi Yusuf sendiri adalah seseorang yang dibenci oleh saudara-saudaranya karena ia memiliki kecerdasan dan kejujuran daripada saudara-saudaranya, sehingga ayahnya menaruh perhatian lebih kepada Nabi Yusuf. Hal itulah yang menimbulkan kecemburuan saudara-saudaranya. Kemudian asal mula Nabi Yusuf di penjara yaitu pada saat Nabi Yusuf dijadikan anak angkat oleh pasangan Khidr dan Zulaikha. Akan tetapi Zulaikha malah tergoda oleh anak angkatnya sendiri karena ketampanan yang dimiliki Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tentu saja menolaknya, hingga pada suatu ketika Nabi Yusuf dijebak dan difitnah oleh Zulaikha bahwa Nabi Yusuf ingin melecehkannya, sehingga Nabi Yusuf dipenjara selama 7 tahun lamanya. Hingga pada suatu ketika Nabi Yusuf dapat menafsirkan mimpi raja. Sebagai ucapan terima kasih, kemudian Nabi Yusuf dibebaskan. Akhirnya Nabi Yusuf bebas dari penjara. Dia tidak memiliki rasa benci sedikit pun kepada saudara-saudaranya yang telah mencelakainya di waktu kecil, dan kepada Zulaikha yang telah memfitnahnya. Yang kelima, Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus. Nabi Yunus hidup sekitar abad ke-8 setelah Masehi, tepatnya setelah masa Nabi Ilyas dan Ilyasa. Beliau disebutkan berasal dari Palestina atau saat itu disebut sebagai negeri Syam. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk menyeru penduduk Ninawa agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kota Ninawa sendiri terletak di Mosul, Irak. Akan tetapi mereka malah mengolok-olok Nabi Yunus dan tetap menyembah berhala. Hingga sampai 33 tahun Nabi Yunus berdakwah, hanya 2 orang penduduk Niwana saja yang mendengarkan beliau. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dengan naik ke kapal. Di saat kapal telah berada di tengah laut, tiba-tiba cuaca menjadi buruk dan nakoda memerintahkan untuk membuang barang. Setelah barang dibuang, ternyata kapal masih keberatan. Jadi nakoda memerintahkan bahwa jumlah penumpang harus dikurangi. Akhirnya mereka menuliskan nama mereka masing-masing dan mengundi. Setelah 2 kali mengundi, ternyata yang keluar selalu nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun menceburkan diri ke laut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seekor ikan paus untuk menelannya. Dalam perut ikan, Nabi Yunus terus bertobat dan berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Akhirnya Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan paus setelah 40 hari di sana, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Yang keenam, Nabi Ayub sembuh dari penyakit. Nabi Ayub alaihissalam hidup pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Beliau berasal dari Romawi. Beliau diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kaumnya, yaitu masyarakat di daerah Huran, sekitar Yordania dan Syria, agar menyembah Allah. Nabi Ayub pernah mendapat ujian yang menyedihkan berupa penyakit menjijikan yang mengalami buruk di sekujur tubuhnya yang tak kunjung sembuh. Sebelum ujian kesabaran menimpanya, Nabi Ayub diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikaruniai badan sehat dengan wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah berupa anak-anak, keturunan yang baik, dan seorang istri yang setia. Allah juga memberikan harta yang berlimpah. Nabi Ayub pun selalu bersyukur atas nikmat tersebut, hingga datanglah ujian kesabaran kepada Nabi Ayub. Allah mencabut nikmat kesehatan Nabi Ayub dengan memberikan penyakit kulit kusta di seluruh tubuhnya. Kemudian anak Nabi Ayub juga meninggal, hartanya juga habis walaupun ditimpa berbagai musibah, dimulai dari kematian anak-anaknya, hilang seluruh harta bendanya, penyakit yang tak kunjung sembuh. Nabi Ayub alaihissalam justru menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran. Nabi Ayub sakit selama 18 tahun, tetapi tetap bersyukur karena Nabi Ayub berpikir Allah telah memberinya kesehatan selama 70 tahun. Waktu sehatnya lebih lama dibandingkan dengan waktu sakitnya yang hanya 18 tahun. Dengan kesabarannya, Nabi Ayub bahkan tidak berani membunuh belatung yang menempel di tubuhnya. Akhirnya, tepat di tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Nabi Ayub. Yang ketujuh, Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun. Di tanggal ini, 10 Muharram, Nabi Musa dan kaum Bani Israel selamat dari serangan kerajaan Fir'aun di Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 77. Artinya, dan sungguh telah kami Allah wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut. Engkau tidak perlu takut dan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
Masya Allah. Atas peristiwa tersebut, para nabi kemudian melakukan puasa Asyura sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Nabi Muhammad SAW pun menganjurkan kepada umatnya untuk berpuasa di hari ke-10 ini karena pahalanya sangat besar dan menghapus dosa-dosa selama 1 tahun. Dari Ibnu Anas radhiyallahu an mengatakan, saya belum pernah melihat Nabi SAW memberikan perhatian terhadap puasa di satu hari yang beliau istimewakan melebihi hari Asyura dan puasa di bulan ini, yaitu Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2006. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasul SAW bersabda, puasa hari Asyura, aku mengharap kepada Allah puasa ini menghapuskan dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Selain puasa Asyura, kita sebagai umat muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itulah tadi beberapa peristiwa dan kejadian luar biasa yang tepat terjadi di tanggal 10 Muharram. Jadi bulan Muharram jangan kita maknai sebagai bulan sial, karena di dalam bulan tersebut terdapat banyak sekali rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya peristiwa luar biasa tersebut, semoga menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak bersyukur dan semangat dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.